memang harus kita terima satu kenyataan bahwa masyarakat kita masih apa ya, masih rendah pemahaman tentang bagaimana bernegara dengan tertib. Jangankan masyarakat awam, kalau kita lihat para petinggi partai pun juga menunjukkan hal yang kurang lebih sama. Misalnya terkait dengan dua hajat besar di level politik nasional, itu yang satu tentang hak angket, yang kedua tentang sengketa di Mahkamah Konstitusi tentang hasil Pilpres ya. Ini dua hal ini sebetulnya kalau kita menggunakan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang modern ya, itu yang tentang good governance, tata kelola yang baik, yang oleh PBB maupun Bank Dunia itu dikatakan ada empat unsur dalam good governance, yaitu adanya transparansi, kemudian accountability, kemudian responsibility dan fairness ya. Jadi ada prinsip keterbukaan, prinsip responsif, kemudian accountability, bisa dipertanggungjawabkan, dan transparan. Jadi memang tata kelola pemerintahan yang baik harus memenuhi 4 unsur itu. Ini mencerminkan bahwa ada jaminan publik untuk memperoleh informasi yang benar, kemudian adil, fairness, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan responsif. Ya, ini memang tata kelola yang memang harus diikuti oleh negara-negara yang ya, kita bagaimanapun juga bagian dari PBB, juga bagian dari Bank Dunia. Jadi maka kenapa dibentuk komisi informasi? Memang komisi ini namanya kalah populer dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya ini sama-sama dua lembaga yang menjaga salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, sehingga masyarakat memang harus kita beritahu informasi yang benar tentang bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik, yang memenuhi unsur fairness, accountability, kemudian responsibility dan transparansi. Apa yang kita lihat di pentas politik nasional memang menurut saya betul-betul memprihatinkan, bagaimana seorang sekjen partai ya, satu kedudukan yang tinggi ya, yang yakin betul bahwa hak angket akan kandas. Ini menurut saya ini menunjukkan kedangkalan berpikir dari seorang politisi yang bahkan untuk sementara merupakan kandidat partai yang akan berkuasa untuk sementara sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres. Mestinya ya, ini dengan cara bercanda saya harus mengatakan kepada Habibur Rahman, mestinya begini cara Anda bernegara. Saya yakin atau kita yakin bahwa hak angket itu akan membuktikan bahwa proses yang kita lalui adalah proses yang bersih.
sehingga kami sangat mendukung hak angket karena itu adalah hak publik untuk memperoleh informasi secara benar, sehingga nanti kalau misalnya kandidat kami running di periode berikutnya itu jelas mempunyai basis yang sangat kuat, karena hak angket pun membuktikan bahwa kita menjalani semua proses itu dengan bersih, kan maksudnya begitu. Ya maaf ya Bung Habibur Rahman kalau saya rakyat kecil harus mengatakan ya saya sebetulnya yakin bahwa Bung Habibur Rahman juga memahami, tapi karena tidak tahu karena pertimbangan apa sehingga ya tidak hanya Habibur Rahman, misalnya seperti Yusril Isra Mahendra yang dulu saya sangat kagum dengan keflamboyanannya dalam ilmu tata negara ketika harus dihadapkan pada pertimbangan politik, ternyata ya menurut saya, maaf sebagai rakyat biasa, menganggap bahwa Bung Yusril tengah mengalami pendangkalan, bukan pendalaman, kalau ilmunya tetap dalam pendangkalan apa ya, pendangkalan ya untuk sementara saya anggap khilaf gitu aja. Coba nanti coba Bung Yusril 5 tahun yang akan datang apakah masih konsisten dengan suara yang sekarang Anda omongkan. Salam konstitusi.